Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungannya, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mau berbagi bagaimana cara mengisi DRH di akun SSC-ASN bagi calon P3K yang kemarin lolos. Caranya seperti apa? Simak sampai selesai. Pertama, kita masuk dulu ke akun SSC-ASN. Seperti biasa, masukkan captcha, kemudian menunggu sampai login selesai. Kemudian kita scroll ke bawah. Di situ seleksi kompetensi P3K, ada keterangan selamat Anda lulus seleksi. Kemudian dipilih apabila tidak, saya ingin membatalkan diri, klik yang tidak. Apabila ingin melanjutkan pengisian DRH, klik biarkan ini seperti ini, klik ya. Kemudian pengisian daftar riwayat hidup. Kita tunggu sampai terbuka semua. Kemudian untuk yang bagian atas ini otomatis, karena kemarin pada saat pendaftaran itu kita sudah mengisi, jadi otomatis terisi. Yang kita isi itu bagian-bagian yang tidak ada bloknya seperti ini. Untuk gelar depan, ijazah bila ada diisikan, gelar belakang bila ada diisikan, tidak ada diganti dengan strip. Kemudian tempat lahir, ijazah, sesuai ijazah, kita di sini ngetik, kita ketik, kemudian kita pilih. Jangan mengetik sendiri tapi tidak memilih, itu nanti tidak akan terbaca seperti itu ya. Kemudian jenis kelamin kita isi, status perkawinan diisi, nomor telepon diisi, agama, email, kemudian nomor ponsel yang aktif ya teman-teman ya. Domisili diisi sesuai dengan alamat kita, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Kemudian jalan bila ada diisi, bila tidak ada di strip. Alamat lengkap, alamat sesuai dengan KTP, nomor RT, RW, tidak termasuk nama jalan yang di sini. Jalannya hanya di atas. Itu kalau ada, kalau tidak ada menggunakan strip. Kode pos diisi, tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk rambut, ini mudah lah, diisi. Ciri khas kalau ada diisi, kalau tidak ada di strip. Seperti biasa. Untuk hobi olahraga, keterangan hobi diisi manual. Ini bisa diisi 2 atau 3, misal bulu tangkis ditambah sepak bola, misal, itu bisa. Satu saja juga bisa. Kemudian kita scroll ke bawah, captcha kita isi untuk halaman selanjutnya 9128. Kemudian klik selanjutnya. Di sini kita mengisi pendidikan di dalam dan di luar negeri. Pada saat pertama membuka itu adanya hanya pendidikan terakhir kita. Pendidikan terakhir kita yang ada yang tampil di sana. Kemudian untuk menambahkan itu klik tambah. Dan perlu diingat, bila pada saat kita mengisi pertama itu SLTA misalnya, itu kita tidak boleh mengisi yang lebih tinggi dari SLTA, misal S1, D3, itu tidak bisa, tidak akan terinput. Kita mengisi di bawahnya SLTP dan SD-nya yang diisi. Untuk tingkat pendidikan, kalau misal SLTP jurusannya itu kita ketik dulu SLTP. Nanti di situ ada pilihannya yang sesuai dengan kriteria. Misal menggunakan ini, paket B misal. Nama sekolahnya apa? KBM Mandiri misal. Kemudian lokasi sekolahnya di mana? Ini diisi dengan kabupatennya. Cilacap.
cap. Nah, di situ ada pilihannya teman-teman. Jadi kita wajib klik pilihannya, jangan hanya mengetik sendiri, itu tidak akan terbaca di sistem nantinya. Kemudian untuk akreditasi, untuk sekolah formal, SNTP yang formal itu ada A, B, C. Untuk paket itu tidak ada kita isi strip teman-teman. Nomor ijazah disesuaikan dengan nomor ijazah SLTP kita. Tanggal ini tanggal di penandatanganan pada ijazah kita itu tanggal berapa diisi, kemudian nama pejabat penandatangan ijazah siapa dituliskan di sini. Setelah selesai kita klik simpan, klik ya. Ini contoh, ini saya batalkan karena ini sudah terlanjur diisi kemarin. SLTP-nya sekolah dasarnya diisi, kemudian kursus latihan di dalam dan luar negeri bila ada klik tambahkan, bila tidak ada abaikan saja. Kemudian selanjutnya, kemudian riwayat pekerjaan, kalau ini otomatis teman-teman, ini otomatis karena kemarin pada saat sebelum pendaftaran kita mengisi ini dulu. Ini otomatis sudah ada. Tanda jasa itu kalau ada tambahkan, kalau tidak ada tidak usah abaikan. Prestasi juga demikian, ada diisi, tidak ada abaikan saja. Kemudian klik selanjutnya. Di sini kita mengisi keluarga. Pertama istri suami, nik, klik dulu tambah riwayat. Di sini kita mengisi sama seperti tadi yang di awal pada saat mengisi sekolah. Niknya berapa, nomor kakaknya berapa, pekerjaannya apa, diisi, dipilih, kemudian namanya diisi, tanggal lahirnya sesuai dengan kakak, tempat lahir, tanggal lahir. Untuk tempat lahir itu kita ketik nama kabupatennya, kemudian kita pilih yang ada. Untuk Cilacap misal Cilacap, untuk Jakarta di bagian mana, diklik yang tepat. Jangan hanya menulis di sini, itu tidak terbaca. Kita harus memilih biar terbaca oleh sistem. Kemudian tanggal lahir, perusahaan, instansi bila ada, bila tidak ada diisi strip saja. Status perkawinan, kalau kawin, menikah, janda, duda misal menikah, akte nikah, nomor di surat nikah. Kemudian tanggal menikah, dilihat di kitir kawin, status hidup atau meninggal dunia, ini tinggal dipilih saja. Kemudian setelah itu simpan. Klik, itu nanti otomatis akan terisi di sini. Ini sudah terlanjur diisi, kita batalkan dulu. Ini diisi. Untuk anak, orang tua kandung, anak kita punya berapa kita isi semuanya, mulai dari yang tertua, yang atas, yang tertua. Kemudian untuk orang tua kandung itu dari ibu dulu boleh, ayah dulu boleh, sama lah, kan kita hanya punya satu ibu satu ayah kandung. Kemudian saudara kandung diisi dulu semuanya, diisi dulu, kita punya berapa saudara kandung. Berarti yang dibutuhkan itu adalah kakak dari saudara kandung, karena di sini ada nomor kakak. Jadi disiapkan kakaknya saudara-saudara kita itu untuk mengisi tambah keluarga, daftar keluarga saudara kandung. Kalau di KTP itu tidak ada nomor kakaknya, itu hanya ada nik. Nomor kakaknya tidak ada. Jadi kita yang butuhkan itu kakak. Kita mintalah ke saudara kita, masa tidak boleh. Diisi sampai selesai. Sama pengisiannya itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Bapak ibu mertua juga sama. Setelah diisi semua, kita klik selanjutnya. Nah, untuk keterangan organisasi itu bila ada diisi, bila tidak ada diabaikan.
Keterangan lain-lain, nomor surat keterangan catatan kepolisian, nomornya diisi, kemudian tanggalnya sesuai dengan lembar SKCK yang dikeluarkan dari Polres masing-masing, kemudian nama pejabat penandatangannya diisi. Kalau ini dengan gelarnya diisi semua. Kemudian nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Pada saat kita melakukan tes kesehatan dan tes kejiwaan, itu biasanya kita mendapatkan 2 nomor surat. Kita mendapatkan surat 2 lembar. Untuk surat kesehatan jasmani, kita masukkan di sini, ya, nomornya kita masukkan. Kemudian kita spasi, garis miring, spasi, dimasukkan nomor surat kesehatan jasmaninya. Jadi dua-duanya dimasukkan, dibatasi dengan garis miring. Tanggal surat keterangan sehat jasmani rohaninya dimasukkan. Kemudian nama dokter tanpa gelar. Nama dokter tanpa gelar. Untuk melakukan tes kesehatan dan tes kejiwaan itu dilakukan di rumah sakit yang melayani kegiatan untuk pengajuan NIP NIP3K, ya. Jadi tidak bisa di asal rumah sakit, tidak bisa, karena tidak semua rumah sakit itu menyediakan jasa pembuatan surat kesehatan jasmani dan rohani yang dikhususkan untuk pengajuan NIP3K, ya teman-teman, ya. Nama dokternya diisi tanpa gelar. Untuk nama dokter, apabila dokternya itu berbeda, ya, tes kesehatan jasmani dan rohani, itu dua-duanya diisikan sama dengan pada saat mengisi nomor, dibatasi dengan garis miring. Misal ini yang dokter yang ngecek kesehatan jasmani, yang ini rohani. Begitu, ya teman-teman, ya. Nomor surat keterangan bebas nafsa sama, kita akan diberikan surat, ya, yang ada nomornya seperti ini. Itu kita masukkan tanggal pembuatannya, kemudian nama pejabat penandatanganan. Keterangan lain yang diperlukan bila ada diisi, bila tidak ada abaikan. Begitu. Selanjutnya kita klik lagi captcha 5EC6, kemudian klik selanjutnya. Nah, teman-teman, ini kebetulan punya teman saya ini itu sudah diisi semuanya. Cetak DRH perorangan, ini diklik itu akan mendownload DRH perorangan. Cetak DRH riwayat itu diklik nanti akan mendownload DRH riwayat. Riwayat yang kita isi sebelumnya di halaman sebelumnya, seperti riwayat sekolah, kemudian keluarga, kemudian tadi seperti tes kesehatan kejiwaan, itu ada di sini. Kita klik, kemudian itu akan terdownload. Untuk jenis dokumen yang diunggah di halaman ini itu scan file surat pernyataan 5 poin. Ini bisa didownload di sini, teman-teman. Silakan teman-teman klik download, itu nanti hasilnya akan seperti ini. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini diisi Cilacap, itu otomatis ini yang ini. Kita tinggal membubuhkan materai tempel, kemudian kita tanda tangani. Untuk penandatangannya seperti biasa menyentuh materai. Setelah itu kita scan, kita buat PDF, terus diupload di sini. Unggah di sini, unggah. Untuk
Pemindahan file surat keterangan catatan kepolisian SKCK juga sama, di-scan, diunggah di sini. Yang selanjutnya file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunggah dari pengisian DRH. Itu setelah ini kita download, kita print, kemudian ini hasilnya teman-teman. Halaman pertama ini DRH perorangan. Kita print semuanya, perorangan dan DRH riwayat itu kita print. Untuk perorangan di sini ada di bawah kolom nama itu ada kolom kosong teman-teman. Ini tugas kita mengisi dengan tulisan tangan dengan huruf balok, pulpen hitam, warna hitam, huruf balok. Hanya ada 3, nama, kemudian kabupaten kota, tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Kita hanya menurun yang di atasnya, kita tulis nama, tulis kabupaten, tulis tanggal lahir untuk DRH perorangan. Kemudian untuk yang DRH riwayat itu isinya sama dengan yang kita isi sebelumnya. Kita hanya melakukan penandatanganan. Untuk alamat penulisan di bagian penandatanganan itu kita dituliskan itu kabupatennya teman-teman, jangan kecamatan, tapi kabupaten. Seperti teman saya ini Cilacap, diisinya Cilacap, diberi materai, ditandatangani, kemudian di-scan bersamaan, dijadikan satu. DRH perorangan dan DRH riwayat itu di-scan jadi satu. Setelah itu diunggah. Kemudian selanjutnya ini yang bebas nafsa sama, di-scan, diunggah. Kemudian scan file keterangan sehat jasmani dan rohani. Yang ini jasmani dan rohani itu dijadikan satu. Ini sehat fisik, sehat jasmani, kemudian selanjutnya itu keterangan sehat rohani. Itu kan kita mendapatkan 2 lembar ini, itu di-scan jadikan satu, di-upload bareng. Kemudian scan file surat lamaran. Surat lamaran itu masing-masing PKD tentunya sudah mengirimkan ke calon P3K, entah itu lewat grup, entah itu lewat Japri atau laman PKD-nya, itu ada, pasti ada. Untuk bentuknya itu seperti ini teman-teman. Kita tinggal mengisi nama, keterangan-keterangan yang diminta diisi, kemudian diberi materai, ditandatangani, di-scan PDF, upload. Seperti itu teman-teman. Kalau ini sudah terisi semua, itu kita tinggal akhiri proses pengisian DRH ini, klik ya. Setelah pengisian DRH diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait daftar riwayat hidup seperti biodata, pendidikan, pekerjaan keluarga. Pastikan kembali semua data terkait daftar riwayat hidup. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri proses? Klik iya, itu nanti proses selesai teman-teman. Selesai. Kita tinggal menunggu pengumuman dari BKN, seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.